ada muqaddimah fikih. Saat ini kita lagi baca kitab ini, fikih silsilah fikih praktis sholat. Kita sudah sampai kepada bab baru, bukan bab baru, masalah baru, yaitu D, sunnahan-kesunnahan sebelum melakukan sholat. Ada kesunahan sebelum sholat, ada kesunahan saat sholat, ada kesunahan setelah sholat. Ini sebelum sholat. Sebelum melakukan sholat ada kesunahan-kesunahan. Kemarin ada disebut adzan dan lain sebagainya. Membuat sutroh pembatas. Kesunahan lain lagi adalah meluruskan dan merapatkan shaf atau barisan. Meluruskan dan merapatkan barisan adalah anjuran dari baginda Nabi SAW. Yang meluruskan makmum, yang mengomandoi adalah imam. Maka imam ini lebih layak. Sebab kalau bukan imam yang luruskan barisan nanti ribut. Semuanya bisa saling perintah nanti. Maka para imam, tolong ini lanjutan dari pembahasan kemarin, imam itu memang hendaknya kursus deh paling tidak. Bukan hanya sekedar dia punya hafalan Quran lalu ditunjuk jadi imam, tidak. Harus ngerti bagaimana fikih imamah, fikih menjadi imam. Supaya tahu diantaranya imam memberi komando kepada jamaah untuk meluruskan dan merapatkan barisan. Jadi yang mengatur barisan itu imam. Dan baginda Nabi mengatur barisan di dalam sholat seperti mengatur barisan di dalam perang. Di sini, berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Anas, ini kita sebutkan riwayatnya, supaya semuanya tahu, jangan sampai kita meninggalkan sunnah-sunnah yang kemarin masalah sutrah, pembatas itu termasuk sunnah yang tidak pernah diperhatikan. Bukan salah jamaahnya, akan tapi kalau sudah imam tidak ngatur, ya susah. Jamaah serba nggak enak, apalagi kadang-kadang pendatang. Ngapain saya tiba-tiba ngatur-ngatur, masang sutroh lagi dan sebagainya, nyiapin. Makanya paling penting imamnya ini, pemimpinnya ini, termasuk meluruskan barisan. Imam punya tanggung jawab untuk meluruskan barisan. Mungkin ketegasnya jangan jadi imam dulu deh kalau belum memahami fikih sholat berjamaah. Tidak cukup hafalan Quranmu, tidak cukup suaramu yang merdu dan bagus, enggak, ilmu menjadi imam. An Anasin, dari Sayyidina Anas, anin Nabi, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, qala, Nabi berkata, sawwu sufufakum, luruskan barisanmu di dalam salat, luruskan. Fa inna tasfiyatas shafi, sebab meluruskan barisan itu min tamamis sholati, termasuk kesempurnaan sholat. Jadi kalau orang sholatnya ingin dianggap sempurna, meluruskan barisan. Pembahasan tentang meluruskan barisan kita hadirkan dalam buku yang satu lagi, namanya sholat berjamaah. Buku sholat berjamaah. Sepertinya sudah kita baca. Nah, ini adalah lanjutannya, ada buku sholat berjamaah. Ini adalah mulai dari ngatur barisan dan sebagainya. Bagaimana ngaturnya, mulainya dari mana. Riwayat lain berbunyi begini, fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah, sebab meluruskan barisan ini termasuk bagian dari mana menegakkan sholat, menjalankan sholat yang benar adalah meluruskan barisan. Kemudian ada ancaman loh, hati-hati, jangan dianggap sepele. Kalau sudah Nabi bersabda itu, biarpun itu urusan kesunnahan, ya tentu di saat kita tidak peduli, ya menjadi tidak baik dong, meremeh. Jadi gini, kalaupun dianggap oleh para ulama sebagai sesuatu yang sunnah, tapi sunnah Nabi harus kita agungkan. Bagaimana sikap kita dengan sunnah Nabi? Kalau orang ahli khusyuk, orang yang kenal Rasulullah dengan sesungguhnya, kalau sudah disebut sunnah Nabi adalah mengatakan sunnah Nabi. Ayo kita perhatikan sunnah Nabi. Orang dulu kalau sebut sunnah Nabi diperhatikan. Hari ini mulai belajar, mulai pintar, langsung, cuman sunnah. Kan beda, kurang ajar. Sunnah. Dulu sunnah. Sunnah Nabi ini.
Kan beda nih. Sunnah. Tidak mau lakukan sunnah. Kurang mengagungkan sunnah Nabi. Ada hadis Bukhari Muslim juga yang meriwayatkan hadis sahih. Sami'tu Nu'man ibn Bashir. Aku mendengar Nu'man bin Bashir yaqulu berkata. Qala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tusawwunna sufakum, sungguh engkau akan meluruskan barisanmu atau tidak. Pilihan meluruskan barisan atau tidak meluruskan barisan, lalu akibatnya la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ente tinggal pilih meluruskan barisan atau tidak. Kalau meluruskan, lurus. Kalau kau tidak meluruskan barisan, Allah akan porak-porandakan dirimu. Jadi sebab pertentangan, perselisihan, permusuhan. Padahal urusannya sholat, tapi Nabi bersabda yang demikian. Nabi menyebutkan berpaling wajah ini karena berselisih, berpaling wajah. Maka dari itu mulai hari ini kita lebih perhatian dong, atur barisan. Cuman kalau kita bahas lebih detail barangkali mungkin gini. Kalau laki-laki begini jamaah, urutannya tempat yang paling bagus adalah yang paling dekat dengan imam, belakang imam. Maka untuk meluruskan dan merapatkannya adalah menuju ke imam, mengarah ke imam. Bukan dari sini langsung mojok ke pinggir sana, bukan. Jadi yang di sana ke sini, yang sini ke sini gitu. Jadi Anda lihat imam di sana. Kalau imam di sana berarti langsung, kalau imam di sini kok Anda sana, Anda merapatnya ke sini terus. Jadi merapatnya itu menuju ke imam, mendekatlah ke imam. Yang di belakang menuju ke sini, yang kanan menuju kiri. Jadi itu. Kalau imam di tengah, kok tiba di sini ngerapatnya bukan sana. Mohon maaf, ini contoh saja, ini mihrab. Imam ini barisan. Berarti imam di sini, imam di tengah sini, ini jamaah. Gimana saya gambarkannya? Soalnya permasalahannya kami ini. Nanti bingung teman. Oke, gini aja deh. Saya imam. Allahu Akbar begini. Di belakang kita ada jamaah. Salah satu makmum itu kok batal. Berarti kalau makmum batal kan begini. Kosong kan? Untuk merapatkannya bagaimana? Barisan paling depan ini. Kalau maju gak ada lagi. Barisan paling depan. Merapatkan gimana? Jadi yang sudah dekat-dekat imam jangan bergerak. Kalau begini. Imamnya di sini misalnya. Kalau gini, ini apa di sini? Ini pergi sini. Lebih seperti itu. Jadi yang jauh dari mendekat, yang dekat ya jangan bergerak lagi, jangan malah jauh ke sana. Bukan malah jauh kalau begini, sop begini, tolong bayangkan. Kalau ini bukan malah ke sana, jadi yang di sana ke sini. Kurang lebih seperti itu. Ini. Jadi tempat yang paling bagus adalah kaidah sederhana, semakin dekat dengan imam. Termasuk bisa melihat imam. Ini adalah barisan sholat. Akan dibahas panjang lebar di dalam kitab ini. Kemudian barisan adalah paling tidak pundak bisa bersentuhan. Kalaupun tidak bisa, ada antara ukurannya. Kalau ukurannya ada mata kaki ini bisa berabe. Disebut mata kaki boleh, saya bertemu dengan kamu. Sebab kalau mata kaki bisa saja orang ngangkang seapapun, bisa saja mata kaki sama mata kaki. Akan tapi di sini mata kaki kalau diluruskan dengan pundaknya, sehingga antara kaki dengan kaki kurang lebih adalah satu shibir, sejengkal atau lebih. Ngangkang sekali ya bisa saja. Dengan mata kakinya teman ke mata kaki teman kan bisa ngangkang. Tapi bukan begitu, kan aneh. Kayak main bola.
Jadi ini nanti dekat ini didekatkan. Didekatkan kepada pundak temannya. Kalau saya ini yang dekat aman. Tapi kalau hanya sekedar kaki saya yang dapat, wah. Coba saja kaki. Kita buat tiga orang. Sini. Coba. 3 orang. Kalau ukurannya hanya mata kaki saja bisa ngangkang ya, jauh, agak jauh. Kakinya di tengah. Coba, ini kan bisa saja. Kan enggak elok begini. Jadi sebagian hanya mementingkan kaki saja. Sementara riwayat di sholat berjamaah nanti bukan urusan coba. Ini kan bisa saja nempel kakinya, tapi ngangkang kayak main bola. Di samping itu kaki kalau bisa dirapatkan kalau memang bisa. Tapi kalau memang susah, sebab kadang-kadang mohon maaf ada orang yang kakinya adalah mungkin dengan model yang berbeda-beda. Ada yang gini V, V. Ini jadi aneh sekali mungkin. Nah, kalau memang susah di bawahnya ini loh. Ini sudah berdekatan, sudah aman. Biarpun kakinya tidak berdekatan, sudah ketemu di sini. Makanya jangan sampai hanya memperjuangkan kakinya, lupa di atasnya. Akhirnya bisa begini. Allahu Akbar. Nah ini. Karena lupa riwayat hadis ada ini juga diperhatikan. Kaki ya umumnya kaki karena yang jejer yang berdiri adalah kakinya. Jadi harus dibanding diadu dijejer antara hadis dengan hadis riwayat dengan hadis. Kemudian itu. Nah, kalau tadi sholat berjamaah, kalau saya imam begini, imamnya di situ apa saja. Kursi itu imam. Kursi imam. Jadi bertiga. Lah kok tiba-tiba ini batal satu. Batal keluar. Nah. Kan tadi disuruh merapatkan barisan. Bukan ini ke sini. Karena ini sudah dekat sama imam, jangan mau dong, rugi dong. Ini yang mendekat pada imam. Semua yang merapat sini secara otomatis. Coba yang repot tuh begini. Yang repot ininya nggak ngerti. Longgar terus. Nggak geser, yang belakang pinter maju kan gitu. Dipenuhi kan ada ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi dibahas di kitab sholat berjamaah. Itu dibahas detail di kitab ini. Lah, imam itu punya tugas lah ini. Mengatur barisan, nggak pakai bahasa Arab deh, pakai bahasa Jepang, Jawa boleh, luruskan barisannya. Bukan kan harus sambil melihat. Lihat dulu luruskan, memerintah, luruskan. Sampai Nabi mengatur barisan itu seperti ngatur dalam perang. Yang maju sedikit, undurkan. Lurus dan rapat. Lurus dan rapat. Jangan dianggap sepele, Nabi kan la yukhalifanallahu baina wujuhikum. Nabi mengancam, kalau kamu porak-porandai, ya diporak-porandakan timu. Coba kita mengamalkan itu termasuk kesunahan yang sering ditinggalkan. Cuman sebagainya nggak ada alasannya, masjid gede aja kenapa kok nempel. Masjid gede aja kok nempel. Sementara ini berita begini di semua kitab fikih ada penjelasan begini. Cuman ya itu tetap ada berlebihan sampai nginjek kakinya temennya itu ya nggak enak lah. Apalagi ada sebagian orang tuh yang nggak enakan kalau kesentuh itu, jangan menyentuh lah. Ada kan orang nggak enakan kesentuh tuh risih tuh. Akhirnya sholat nggak khusyuk gara-gara kelingking nempel. Jadi semuanya itu kalau berlebihan sudah nggak rapat, diupayakan. Tapi yang jadi masalah teledor, longgar, nggak peduli dan sebagainya. Ya jangan disalahkan jamaah tidak. Jamaah itu nggak enak narik orang itu. Sebab ada orang narik, ngapain begitu malahan, nggak enak. Tapi kalau imam lurus, rapat, sau. Itu. Sampai dikatakan habis qomat itu hendaknya langsung sholat. Kemarin kan qomat harus langsung sholat. Habis qomat kok ngopi dulu, batal qomatnya. Diulang lagi. Kan gitu. Kecuali habis qomat ngatur jamaah. Enggak batal qomatnya. Nah itu loh, karena mengatur sholat, mengatur barisan seperti sudah sholat. Tapi yang ngopi kemarin masih ingat? Habis qomat langsung ngopi dulu. Nah, batal qomat, yang ulang lagi qomatnya. Karena qomat hendaknya langsung bersegera melakukan sholat. Nah tapi kalau habis qomat imamnya meluruskan barisan, ngatur barisan, enggak batal qomatnya.
Tetap dianggap karena mengatur barisan termasuk bagian daripada sholat. Baik, kita lanjutkan. Barisan harus dan rapi. Barisan dimulai dari belakang imam ya, kemudian sebelah kanannya, sebelah kanan utama dan sebelah kirinya. Kalau cuma dua pilihannya, ambil yang kanan. Sehingga sahabat Nabi itu paling ngambil bagian belakang dan sedikit mikir ke kanan. Sebab nanti setelah itu apa? Paling senang itu tempat yang paling digemari. Sebab Nabi setelah sholat itu menghadapkan wajah, menjadikan pundak ke arah jamaah, dan pundak kanan ke arah jamaah, pundak kiri ke arah kiblat. Nah ini termasuk imam harus tahu ini. Imamnya saking khusyuknya kenceng agak ke kiblat sampai selesai. Ditinggal jamaah nggak tahu itu nanti. Jadi kalau habis sholat assalamualaikum, imam itu dianjurkan menghadap ke jamaah, tapi tidak semua badannya, separuh badannya. Sehingga disebutkan menjadikan pundak kanan ke arah jamaah, pundak kiri ke arah kiblat. Ini ada di kitab jamaah, ini kita sebutkan semuanya. Jadi imam tuh ketahuan kalau belajar ngaji dan sebagainya, atau itu hanya lulusan dia punya bacaan Quran bagus lalu jadi imam. Nah ini perlu diamalkan sedikit-sedikit nih. Tolong ya jadi imam begitu. Bukan langsung wah khusyuk ngadep ke kiblat terus sampai awal akhir, enggak. Nabi caranya semacam itu. Kemudian kita lanjutkan. Jika datang makmum yang kedua, maka dia berdiri di samping kiri imam. Kemudian makmum mundur membuat barisan belakang imam, atau imam maju ke depan. Kemudian makmum merapatkan barisan. Ini kalau seandainya makmumnya satu-satu. Ini adalah mungkin sedikit ya, mungkin masalah sholat berjamaah. Kalau ngatur barisannya, kalau jamaah barisannya banyak, langsung tadi diatur barisan. Kalau jamaahnya cuma satu. Kalau jamaah cuma satu orang, ya di kanannya. Di kanannya pun sebaris dengan imam, hanya mundur sedikit itu makmum. Contohnya begini, ini sudah pernah. Jadi kalau makmum hanya satu duduk, satu barisan begini, makmumnya mundur sedikit. Yang penting tumitnya itu tidak jejer, itu sah, mundur. Jadi seolah-olah memang satu barisan, kalau hanya berdua. Kemudian di saat kita sudah sholat begini, ada makmum datang, bukan makmumnya di sini. Anda harus tahu ilmunya ini. Karena kaidahnya dekat sama imam. Ingat enggak tadi? Yang ngambil mana yang paling dekat dengan imam? Ngambil kirinya. Makmum di kiri masuk. Makmum. Nah, langsung di kirinya. Nah, setelah takbir semuanya, tinggal melihat kondisinya. Kalau memang depannya sudah sutroh bener, nggak bisa maju, maka berdua itu langsung maju. Mundur. Nah, mundur terus. Ini bukan menegakkan bendera, bukan. Mundur setelah itu merapat. Jadi mundurnya setelah takbiratul ihram, bukan ditarik dulu. Kalau tarik dulu coba, kan enggak enak tarik dulu. Misalnya ini, bukan gini, narik dulu gini, enggak. Narik dulu kirian mundur begini, masuk jangan. Nakal nanti. Nggak ada, jadi narik, bukan narik, cukup langsung paham, nggak usah pakai tarik-tarikan. Langsung aja begini, Allahu Akbar. Setelah takbir, mundur. Mundur, terus merapat. Seperti itu. Ini nggak usah pakai, kalaupun berduaan nggak usah pakai tepuk-tepukan lah, misalnya berdua. Langsung aja ngerti. Makanya yang pakai tepuk tuh mungkin dia cara sholatnya adalah tidak tepat. Di belakang begini, cuma berdua di belakang. Bisa bingung, jangan-jangan belakang saya jin. Nggak tahu siapa di belakang saya, manusia bukan? Kan nggak tahu. Soalnya beli Allahu Akbar. Bukan begini. Cuman banyak begitu kan lihat kan? Hah? Bukan begitu. Ini nggak bingung dia. Siapa di belakang saya? Liring-liring nggak nanti. Nah, nggak ada orangnya. Jadi ini. Makanya biasanya sampai perlu nepuk biar tahu. Ngapain nggak pakai tepuk-tepukan? Caranya bener, nggak usah pakai tepuk gini, langsung ngerti. Ngapain nempel-nempel kalau bukan mau sholat? Allahu Akbar, selesai. Coba di kitab, mulai dari kitab yang mungkin tradisi kitab klasik Fathul Mu'in, baca semuanya. Ini bukan
bukan hal yang baru, cuman permasalahannya kita itu kadang baca buku tidak langsung diamalkan, makanya tetap salah, kita tidak ada perubahan. Nah ini berdua selesai. Ini kalau laki-laki memang begitu, kalau jamaahnya banyak, laki-laki imam sendiri depan. Kalau perempuan, ibu yang solehah, perempuan itu imamnya bukan begini, bukan begini imamnya. Kalau perempuan, imamnya di tengah-tengah barisan. Kalau perempuan itu dari awal sudah begini barisannya, imamnya maju sedikit seperti satu barisan. Imamatul mar'ati wastahunna. Jadi imamnya perempuan, kalau jadi imam di tengah-tengah perempuan, satu barisan, hanya maju sedikit saja gini. Ini semuanya ada dan kita sebutkan di kitab sholat berjamaah. Harus tambah sedikit dong ilmu fikihnya. Makanya yang kami seru bahasanya yang punya majelis-majelis sholawat, yasinan, waqiah dan sebagainya nggak cukup, harus ada tambahan sedikit akidah, sedikit ilmu fikih agar wawasan tentang perfikihan. Baik, kemudian sampai di sini insyaallah kita langsung catatan. Menunda sholat setelah iqamah dengan jeda waktu yang lama akan batalkan iqamah. Tadi kita sebutkan ngopi, aneh. Ngopi habis qomat toilet dulu, wudhu. Ini aneh sekali loh. Gimana itu qomat? Kelamaan itu. Wudhunya jauh lagi. Nah, dan iqamah sunnah untuk diulang. Jika memang setelah qomat kok kemudian dia minum kopi dulu, nah, dianjurkan tetap diulang. Pada hakikatnya memang iqamah adalah sunnah. Kecuali jika tertunda karena imam lama dalam mengatur barisan. Tadi kita sebutkan, kalau imam lama mengatur barisan, qomat tidak usah diulang lagi, sudah cukup dengan iqamat yang pertama. Itu saja, wallahu alam bisawab.